Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teks naratif atau teks narasi adalah teks yang mengandung kisah atau cerita di dalamnya. Teks ini secara umum terdapat dalam teori fiksi seperti cerita pendek dan novel. Namun teks naratif juga bisa muncul dalam kalangan non fiksi seperti memoir, biografi atau keterangan pers. Fakta adalah informasi yang benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi. Teks naratif fakta seringkali digunakan untuk membuatkan konteks atau latar belakang cerita, misalnya deskripsi tempat, tanggal atau peristiwa sejarah yang nyata. Yang menggunakan fakta, penulis dapat membuat pembaca merasa lebih terhubung dengan cerita. Fiksi adalah elemen cerita yang tidak benar-benar terjadi atau berkhayalan. Ini mencakup dari peristiwa atau yang diperhatikan penulis. Fiksi dalam teks kita adalah sastra atau ilustrasi yang diciptakan penulis kepada dengan fakta. Namun juga masyarakat yang bertujuan menghibur atau menyampaikan pesan melalui kisah dengan tokoh, alur dan materi yang dibentuk dari bahan. Opini adalah pandangan atau pendapat yang bersifat subjektif dan tidak selalu didukung oleh bukti. Dalam teks naratif, opini sering muncul sebagai refleksi dari karakter atau pendiri terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Misalnya, seorang penulis mungkin menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya menjaga tradisi lokal melalui cara karakternya mencintai budaya mereka. Asumsi adalah dugaan atau menganggap yang diambil tanpa bukti yang jelas. Dalam teks naratif, asumsi dapat muncul dari perspektif penulis atau dalam cerita. Misalnya, pembaca mungkin mengasumsikan bahwa karakter yang dilestarikan dari penangkal adalah seseorang yang memiliki nilai budaya yang kuat, meskipun tidak ada penjelasan eksplisit tentang hal itu. Teks informasi adalah teks non-fiksi yang bertujuan memberikan fakta dan informasi faktual kepada pembaca tentang suatu terjadi di dunia alami atau sosial. Teks ini sering ditemukan dalam surat kabar, ensiklopedia, buku teks, dan buku panduan, serta menggunakan bahasa yang objektif dan terstruktur. Kalimat fakta adalah informasi yang berisi informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian, seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. Kalimat fakta bersifat objektif, artinya data yang ditampilkan benar-benar sesuai kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak mempengaruhi pandangan pribadi atau subjektif penulisan. Fiksi adalah informasi adalah konsep pengkawalan karena informasi non fiksi bertujuan menyampaikan data nyata dan faktual, sementara fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan yang bertujuan menghibur atau menyampaikan pesan moral melalui imajinasi penulis bukan fakta. Opini adalah teks informasi adalah pandangan, pendapat atau gagasan pribadi yang subjektif penulis tentang suatu opini, berbeda dari fakta yang objektif yang bisa dibuktikan. Asumsi adalah teks informasi adalah dugaan, pendapat atau perkiraan sementara yang diterima sebagai dasar berpikir atau landasan, tetapi belum didukung bukti.
apakah benar atau salah. Kesimpulan, narasi merupakan teks yang bisa berita baik dalam fiksi maupun non-fiksi. Di dalamnya terdapat unsur fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Fakta digunakan untuk memberikan latar belakang nyata agar cerita lebih hidup. Fiksi hadir sebagai hasil imajinasi penulis yang memperkuat pesan atau nilai budaya. Opini muncul sebagai pandangan subjektif penulis atau tokoh terhadap suatu peristiwa. Sedangkan asumsi berupa dugaan atau anggapan tanpa bukti jelas yang dapat muncul dari perspektif penulis maupun pembaca. Dengan demikian, naratif tidak hanya menyampaikan cerita, tapi juga membangun makna dan pengalaman bagi pembaca. Kesimpulan, teks adalah teks yang bertujuan menyampaikan data nyata dan faktual. Unsur utama dalam teks informasi adalah fakta yang akurat, objektif, dan dapat diverifikasi. Karena teks informasi berdasarkan kenyataan, opini dapat muncul sebagai pandangan subjektif penulis, berbeda dari fakta objektif. Sedangkan asumsi berupa dugaan sementara yang belum didukung bukti. Penulis informasi berfungsi untuk memberikan pengetahuan yang jelas dan terstruktur kepada pembaca mengenai suatu opini. Capek ya. Secara keseluruhan, naratif menekankan pada penyampaian cerita dengan berbagai jalur yang membangun makna. Sedangkan informasi menekankan pada penyampaian data faktual yang objektif. Keduanya sama-sama penting dalam memperkaya wawasan membaca, baik melalui pengalaman cerita maupun melalui informasi yang dapat dijadikan rujukan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut kalian mana yang lebih berbahaya? Opini yang dianggap fakta atau asumsi yang tidak disadari? Opini yang dianggap fakta atau Opini yang dianggap fakta atau asumsi yang tidak disadari? ada lagi? Terdapat dalam konteks informasi fakta harus lebih dominan dalam teks informasi tersebut. Fakta masih lebih dominan daripada opini. Ada catat. Ada 3 berarti. Sandy kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sandy. Sebutkan 2 kalangan fakta dan 2 contoh 2 kalian fakta. 1. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. 2. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan normal. Contoh 2 kalimat opininya. 1. Indonesia adalah negara yang sangat indah dan kaya akan budaya. 2. Belajar di pagi hari menurut saya lebih produktif dibandingkan malam hari. Cukup, Sen. Oh ya botak. Kantongin.
Kasih lihat boba. Boba ya, Sio karo. Kalau masak sekarang. Wih, bercahaya. Vino kenapa Vino? Asyik. Satu. Wih. Putih, udah tahu putih betul. Etika dari kelompok satu dalam teks informasi mengapa fakta harus lebih dominan daripada opini. Kebalik kayak dia paling atas. Salah geser, Mat. Menurut kalian mana yang lebih berbahaya, opini yang dianggap fakta atau asumsi yang tidak sadari? Kedua tersebut sama-sama memiliki potensi bahaya, namun seringkali asumsi yang tidak disadari jauh lebih merusak karena sifatnya yang harus sulit dikenali. Opini yang dianggap fakta bahaya, opini yang diperlakukan sebagai fakta dapat menyesatkan orang lain dan menimbulkan kesalahpahaman. Contoh, menganggap bahwa semua orang dari kelompok tertentu memiliki sifat yang sama, padahal itu hanyalah pandangan subjektif. Asumsi yang tidak disadari, bahaya asumsi yang bekerja tanpa pernah dipertanyakan adalah racun bagi pikiran. Banyak orang menjalin hidup dengan autopilot.